apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada, investasi bodong dengan menawarkan bisnis pengadaan minyak goreng curah. Jasad ibu hamil ditemukan di sebuah ladang tebu di Desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga korsleting di meteran listrik, minimarket nyaris habis terbakar. Kita ke informasi pertama. Berhati-hatilah setiap memulai sebuah bisnis. Polisi menangkap pelaku penipuan investasi bodong di Kota Palembang. Modusnya menawarkan bisnis pengadaan minyak goreng curah dengan keuntungan besar. Indah Yulita kini dipantau sejumlah orang. Tak seindah namanya, ia dipantau oleh korban-korban atas penipuan yang ia lakukan. Para korban mendatangi Polrestabes Palembang untuk meyakinkan diri sang pelaku investasi bodong ini telah tertangkap. Salah satu korban investasi bodong ini adalah Agustina Novitasari yang menderita kerugian sebesar 331 juta rupiah. Tersangka yang bekerja di salah satu bank BUMN ini mengaku sebagai direktur perusahaan menawarkan bisnis pengadaan minyak goreng kepada korbannya dengan keuntungan besar. Korban yang terbuai bujuk rayu tersangka lalu mentransfer sejumlah uang ke rekening tersangka, namun bukannya mendapatkan keuntungan. Pelaku justru menghilang dan sulit dihubungi. Korban berharap kasus ini dapat diusut dan berjalan secara transparan karena diperkirakan masih banyak lagi korban dari kejahatan ini. Sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka Indah Yulita yang merupakan juga karyawan Bank Mandiri saat ini dalam kasus penipuan penggelapan yang saya sendiri sebagai korbannya dengan kerugian saya 331. Harapan saya karena memang dari awal tersangka ini memang selalu berkelit-kelit dan tidak pernah kooperatif dari panggilan klarifikasi maupun saksi ataupun tersangka. Sehingga 2 kali sudah saya pengetahuan saya, unit Pitsus ini sudah 2 kali melakukan upaya penangkapan dan tapi tidak berhasil. Baru sore tadi saya mendengar kabar bahwa unit Pitsus sudah melakukan penangkapan Indah Yulita. Korban sendiri telah melaporkan kasus penipuan dengan penggelapan berkedok investasi pengadaan minyak curah pada 16 Mei lalu. Klarifikasi juga sama, dan modusnya selalu setiap ada panggilan tersangka dia mengajukan gugatan. Gugatan itu sudah 3 kali. Yang pertama gugatan sederhananya sudah inkrah, kemudian digugat lagi dan sudah inkrah juga. Itu. Nah, makanya dengan adanya gugatan inkrah, alhamdulillah hari ini kami mengapresiasi unit Pitsus dengan respon cepat tanggap melakukan penangkapan pada hari ini. Karena kalau tidak, kami dapat informasi melakukan gugatan lagi. Tersangka yaitu Indah ditangkap polisi saat tengah berada di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Kapten Arifai, Palembang pada Jumat lalu. Jika terbukti bersalah, tersangka akan mendapatkan hukuman paling lama 4 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang perempuan di Kota Palembang menjadi korban penipuan berkedok jasa penukaran uang untuk THR Lebaran. Akibatnya korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Seorang perempuan bernama Febri alias Susanti di Kota Palembang jadi korban penipuan. Akibatnya korban pun harus menderita kerugian sebesar 19 juta rupiah. Kejadian bermula saat terlapor yaitu Nurul Komariah menawarkan jasa penukaran uang pecahan untuk THR Lebaran pada pertengahan Maret 2025 lalu. Korban yang tertarik lalu mentransfer uangnya kepada terlapor. Namun hingga Lebaran berlalu, uangnya dijanjikan tak kunjung diberikan. Korban terpaksa membawa kasus ini ke jalur hukum karena terlapor tidak berniat menepati janjinya. Kalau totalnya 19.100.000. 2 korban itu sama yang ponaknya tadi. Sempat kita telepon enggak pelaku? Sempat ketemu juga kemarin dia kita. Apa Ketemu juga tindakannya? aja surat perjanjian. Ketemu tuh sering, cuman dia tuh cara kata itikat baik, apa nyicil lah minimal. Tapi tidak kata itu.
Mungkin kami selama ini dianggap main, ngasih dia batas, ngasih dia waktu lah. Cuman sampai sekarang nggak kate. Rp1.000 pun dari sesudah lebaran nggak kate dia. Korban telah melaporkan kasus penipuan ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Korban berharap laporannya dapat segera diproses dan pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jasad perempuan ditemukan di sebuah ladang tebu di Desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir. Ditemukan sejumlah luka pada bagian tubuhnya. Korban diketahui tengah hamil 6 bulan. Jasad perempuan ditemukan tergeletak di sebuah ladang tebu pada Minggu siang. Kebun itu tepatnya di Desa Sari Badung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Terdapat luka di bagian belakang tubuh korban yang menjadi indikasi terjadinya kekerasan sebelum korban tewas. Identitas korban telah diketahui, yakni bernama Mita Rosnita. Ia berusia 25 tahun dan tercatat sebagai warga Desa Betung 1, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi korban saat ditemukan tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan. Namun polisi masih mendalami dugaan tersebut. Sementara sepeda motor dan beberapa barang milik korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Benar, terjadi, mohon maaf, ini sudah meninggal dunia. Ditemukan bersama warga, dicari tadi, itu Pak. Selain yang ini jasadnya itu ada barang milik korban ini Pak yang ditemukan? Iya, ada berapa barang yang tinggal, jadi lebih kurang radius 200 meter dari lokasi kejadian. Ada motor, ada sendal, kemudian ada dompet. Menurut sang suami, sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan pergi ke pasar Kalangan yang ada di Desa Seri Bandung untuk berjualan voucher isi ponsel. Mana biasanya? Pasar naik Kalangan. Biasanya bawa apa dia ke pasar? Bawa kartu Voucher. Tadi pagi berangkat cak biasa. biasa. Pamitan. Pamitan. Jam berapa kita tahu Nyom? Oh, nah? Jam berapa kita tahu bahwa oh ini motor itu atau siapa yang nunjuk tahu? Kira ada jam berapa ya? Jam 10-an lah. 10 jam 11 lah kamu. Ada yang nelfon, ngomong ada motor yang di tempat tadi. Jenazah korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk diotopsi. Sementara pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait penemuan mayat ini. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Motor milik karyawan toko dibawa kabur maling saat ditinggal depan toko. Pelaku berhasil melarikan diri meski sempat dikejar oleh korban. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah toko kawasan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada 15 Mei lalu. Sepeda motor itu diketahui milik salah seorang karyawan toko yang saat itu tengah ditinggal memanaskan mesin. Korban sempat mendengar bunyi standar motor dan saat keluar, korban mendapati sepeda motor hendak dibawa kabur pelaku. Korban sempat mengejar, namun sayang karena kalah cepat upayanya gagal. Sebelum kejadian, pelaku sempat terlihat mondar-mandir di sekitar toko dan ditengarai sudah lebih dulu memantau situasi sejak beberapa waktu terakhir sebelum beraksi. Itu Dino mau mondar-mandir di sini ya, mondar-mandir, jalan kan, langsung tanya dia tuh jenguk kami dulu, kan? Posisinya jenguk kami markir ke mobil pos itu, jadi tidak lihat kan, kita kalian markir, langsung ke sini, langsung jembat ya, jembatnya, awal kami ini baru terdengar kan, pas nurunin setang bunga, ini kan, dia langsung ngejelas. Berbekal rekaman pengawas tersebut, korban melaporkan aksi pencurian sepeda motor ke pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.